pertama itu, yaitu adanya rencana induk pembangunan pariwisata nasional Riparnas ya, itu milik Payung. Nah, di bawah Riparnas itu ya ada namanya Riparprov ya, rencana induk pembangunan pariwisata provinsi, kemudian Riparkap ya, rencana induk pembangunan kabupaten, kemudian ada Riparkon ya. Jadi ya Bapak dan Ibu, kalau itu pun saya merasa kita belum interaktif ini ya. Pak Irfan sehat ya, Pak Ilham sehat, Sekretaris sehat ya. Kodim manajemen ini siapa ini? Itu ada kodim manajemen pendidikan itu Pak Setia ya. Itu yang kursinya itu aja kan, ada kursi aja juga. Saya tengok dulu satu-satu sebentar. Oke. Baik ya. Kita lanjut ya. Walaupun tidak bisa optimal, tapi kita anggap aja optimal ini sekarang kan, ini dikeluarkan dari saya. Jadi itu ya. Nah, kita ketika bicara mengenai Riparkap ini sebenarnya kita Riparkap juga, Riparkap juga sebetulnya ya. Sudah ada pedomannya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, kabupaten dan kota ya. Ini standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Muatan dan materi itu Riparkop atau Riparkap itu pada dasarnya ini. Jadi kalau kita nyusun rencana induk, maka inilah yang harus kita lakukan sebetulnya di dalam muatan itu. Satu itu kita memetakan dulu isu-isu pembangunannya seperti apa dengan melihat potensi dan permasalahan, kemudian posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan. Nah, isu-isu strategis itulah yang diturunkan. Jadi lihat panahnya, ada ke dalam prinsip pembangunan kepariwisataan, ada isi pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip ini diadopsi dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000, PP nomor 50 tahun 2011 itu ya, itu telah dijelaskan prinsip-prinsipnya. Itu mestinya semua standar sama semua, jadi kita ambil saja diadopsi. Kemudian visi pembangunan kepariwisataan itu yang disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Apakah daerah kita seperti apa posisinya dan akan seperti apa kita harapkan di masa yang akan datang. Itu visi, kemudian misinya mengapain gitu ya. Misi itu isi alasan mengapa kita ada gitu ya. Kemudian tujuan pembangunan kepariwisataan ya. Beda kalau visi kita bicara tentang jangkauan jauh ke depan, biasanya 20 sampai 25 tahun. Tapi kalau tujuan biasanya di konteks 5 tahun saja. Kemudian tujuan dirinci ke dalam sasaran yang bisa diukur ya, sasaran pembangunan. Kemudian ada kebijakan pembangunan. Nah, sesuai dengan standar bidang pariwisata itu diatur di Indonesia atau dikelompokkan Indonesia berdasarkan 4 kategori besar, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata ya. Nah, di bawahnya khusus untuk destinasi pariwisata ada rencana perwilayahan. Makanya minggu lalu ketika kita kuliah di awal-awal itu kan ada peta-peta yang saya nampakkan, tunjukkan itu peta delineasi wilayah gitu ya. Nah, itulah dia tuh, jadi ada rencana per wilayah. Di wilayah mana kita akan mempetakan atau menempatkan kawasan strategis pariwisata provinsi, kawasan strategis pariwisata kabupaten, dan di wilayah mana kita akan menetapkan kawasan pengembangan. Kira begitu ya, supaya tidak bertabrakan dengan kebijakan lain dalam wujud itu rencana tata ruang wilayah, itu jangan tabrakan. Kemudian di bawahnya itu ada program industri pariwisata, program destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program kelembagaan. Jadi dengan skema ini saja sebetulnya sudah bisa buat sebuah rencana induk pembangunan pariwisata. Karena di bawah ini adalah upaya-upaya. Jadi sebetulnya skemanya itu cuma segini saja ya. Jadi kalau mau buat rencana induk pembangunan pariwisata, inilah cakupannya.
Gitu ya. Nah, Kenapa itu, No? Proses penyusunan. Proses penyusunan rencana ini pembangunan 3T itu dalam menyusun di Parprov atau di Parkap itu pemerintah yang harus berpedoman kepada Parnas. Kemudian ada RPJPD. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memperhatikan aspirasi masyarakat serta didukung dengan background studi terkait dengan potensi, permasalahan dan kebijakan pembangunan pariwisata. Nah, alur penyusunan di Parprov dan atau di Parkap dan atau di Parkop itu adalah sebagai berikut. Satu, pembentukan dulu kelompok kerja. Nah, yang membentuk kelompok kerja itu adalah bupati. Biasanya menunjuk itu kepala Bapeda. Ya. Kepala Bapeda sebagai ketuanya, kemudian sekretarisnya itu kepala dinas pariwisata. Jadi gitu ya. Membentuk kelompok kerja. Lalu kemudian setelah dibentuk kelompok kerja itu, nanti kelompok kerja itulah yang bekerja sama dengan konsultan. Nah, jadi tim yang akan membantunya, kira gitu ya. Jadi bapak dan ibu itu tidak langsung bekerja, ya kan, tetapi berdasarkan penunjukan daripada kelompok kerjanya. Kelompok kerja yang dipimpin oleh biasanya atau seyogianya, ya boleh aja tidak, tapi seyogianya itu adalah dipimpin oleh kepala Bapedanya sebagai ketua, kemudian sekretarisnya biasanya adalah kepala dinas, ya, gitu. Nah, setelah ada kelompok kerja yang dibantu oleh tim konsultan itu, maka dilaksanakan suatu pengumpulan data. Di data-data yang dibutuhkan sesuai dengan cerita kita minggu lalu itu kumpulkan untuk dilakukan analisis, gitu kan. Analisis resourcesnya, kemudian analisis pasarnya dan analisis persaingannya, ya, kompetisinya. Jadi dikumpulkan data, kemudian disusun rancangannya, kemudian dilakukan uji publik. Nah, uji publik itu berarti kita berkumpul mengundang stakeholders, ya, yang terkait, ya, untuk mendengarkan masukan-masukannya. Jadi semua pihak, ya, katakanlah yang disebut dengan pentahelix atau hexahelix misalnya, itu diundang, ya, untuk didengarkan masukan-masukan dari mereka, ya, tentang bagaimana pariwisata kita akan dilakukan. Lalu kemudian penetapan. Jadi kira-kira 5 itu, ya, langkah-langkahnya. Jadi untuk dulu kelompok kerja, kemudian kumpulkan data, ya, kemudian ya kumpulkan data itu berarti survei, ya, survei, penelitian di situ, riset, dan disusun rancangannya. Setelah disusun rancangannya diuji publik. Jadi dikasih tahu kepada publik, ini loh rencana kita, apa kata publik, ya. Kemudian kalau publik setuju, ya kita lanjutkan pada tahapan penetapan. Itu tahapan ringkasnya, ya, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu adalah 5 bulan atau 150 bulan. Nah, sekarang kita lihat tenaga ahli, ya, tenaga ahli yang harus ada atau yang seyogianya ada dalam proses penyusunan rencana induk itu adalah tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli inti, kemudian ada tenaga ahli tambahan dan pendukung, ya, yang dapat saja bervariasi tergantung karakter daerah dan jenis pariwisata yang akan dikembangkan dan atau skala pengembangan. Jadi misalnya tergantung pada karakter daerah dan jenis pariwisata yang dikembangkan. Kalau misalnya kita itu adalah di kawasan pantai, ya, maka kita perlu juga tenaga ahlinya itu adalah ahli kelautan, gitu ya. Nah, ahli di konservasi air, gitu ya, di pokoknya yang berkaitan dengan perairan, wisata perairan itu ada ahlinya. Kalau umpamanya kita melibatkan kawasan yang akan dibangun itu, kabupatennya lebih banyak hutannya di situ, ya berarti kita perlu ahli kehutanan. Jadi itu yang disebut dengan bervariasi. Tapi secara umum tenaga ahli itu terdiri dari satunya itu ahli perencanaan kepariwisataan. Biasanya ahli perencanaan kepariwisataan ini lahir dari jurusan-jurusan menginduk-induk itu ke arsitektur biasanya. Karena arsitektur itu satu bagian dengan atau bagian dari perencanaan wilayah. Jadi biasanya di perguruan tinggi seperti yang besar-besar seperti ITB itu
perencanaan dan arsitektur itu adalah satu program gitu ya. Jadi kalau mau cari tenaga perencanaan ahli kepariwisataan di ITB ya perlunya ke jurusan arsitektur. Nah disitulah orang arsitek itu pada dasarnya ada yang berkonsentrasi ke bangunan, ada yang berkonsentrasi ke kawasan, ya. Gitu. Kemudian ada ahli perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada ahli ekonomi pembangunan, ya. Kemudian ada ahli pemasaran, ada ahli industri pariwisata, ada ahli sosial budaya, ada ahli transportasi, ada ahli lingkungan karena sekarang pembangunan pariwisata keluasan lingkungan, dan ada ahli kelembagaan. Itu 9 ahli ya, tenaga ahli yang seharusnya yang setidaknya dilibatkan dalam proses menyusun rencana induk pembangunan pariwisata. Boleh lebih nggak Pak? Ya baguslah kalau lebih ya. Ada umpamanya ahli kehutanan, ada ahli kalau saya tadi itu kalau ahli kelautan misalnya ya, atau wisata itu wisata perairan dibangun itu kawasan pantai itu perlu ya. Kalau umpamanya pariwisatanya itu melibatkan di wisata geologi gitu ya, seperti di Toba itu yang mestinya melibatkan ahli geologi juga. Nah kemudian kita lihat bagaimana rencana itu dibuat. Nah rencana itu dibuat dengan melalui proses laporan 4 laporan ya. Ada 4 laporan. Laporan pertama itu disebut dengan laporan pendahuluan. Jadi tim bekerja itu pertama itu membuat laporan pendahuluan dulu. Laporan pendahuluan berisi tanggapan dan penjabaran terhadap kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, termasuk pendekatan perencanaan, metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi gitu ya, laporan pendahuluan. Nah, diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah harus ada laporan pendahuluan. Nah, jadi dalam 1 bulan pertama sudah dibuat laporan pendahuluan. Yang baru dilanjutkan dengan yang kedua, laporan kemajuan. Nah, laporan kemajuan itu disampaikan setelah suatu tahap tertentu dilalui. Diharapkan setidaknya sudah ada temuan dan analisis tentang potensi dan permasalahan kepariwisataan di daerah ya, dan adanya proyeksi. Nah, pelaporan kedua ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat perjanjian kerjasama ditandatangani. Jadi ingat Bapak dan Ibu, prosedurnya itu nanti kalau disewa sama orang jadi konsultan gitu kan, Ibu udah pas paham betul ini apa langkah. Pertama, sebulan pertama sudah harus dibuat laporan pendahuluan. Kemudian 3 bulan itu sudah harus ada laporan kemajuan. Nah, pada data-data sudah terkumpul, data-data pasar, perilaku pasar sudah jelas, siapa yang datang, usamanya siapa sudah jelas. Kemudian data-data resources kita sudah ada, objeknya apa saja yang ada, karakternya seperti apa gitu kan, profil masing-masingnya gitu ya, itu sudah jelas. Kemudian elemen-elemen pariwisata lainnya, industrinya seperti apa gitu kan, apa saja yang ada di kawasan di daerah itu, itulah yang dilaporkan di 3 bulan yang pertama ya. Jadi sebulan pertama itu menyusun laporan pendahuluan, kemudian ada laporan kemajuan. Nah, kemudian berikutnya ada rancangan laporan akhir. Nah, rancangan laporan akhir ini berisikan rumusan awal kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah untuk setiap aspek pengembangan, dilengkapi dengan peta. Ini kalau orang perencanaan itu harus memang akrab dengan peta. Kalau orang perencanaan nggak punya peta, dia itu bukan merencanakan namanya. Kan merencanakan destinasi pariwisata itu harus jelas titik-titiknya dari mana, kemudian memikirkan bagaimana sirkulasi wisatawan itu nanti dari satu titik ke titik lain. Jadi ada peta, ada tabel, dan gambar-gambar yang relevan. Nah, di laporan ini kan rancangan laporan akhir. Nah, ketika rancangan laporan akhir ini diselesaikan dalam waktu 4 bulan, disitulah dilaksanakan public hearing itu atau uji publik itu. Apa kata publik? Apakah
rancangan laporan ini diterima oleh mereka, disetujui, gitu kan, didukung, atau barangkali mereka punya masukan-masukan khusus ya yang harus direvisi, gitu kan, atau belum terwadahi dalam rencana yang kita buat. Itu di 4 bulannya, Bapak. Nah, baru kemudian di bulan kelima dibuat laporan akhir ya. Jadi setelah ada public hearing itu ya, dengar pendapat masyarakat, baru berikutnya kita buat laporan final ya, laporan akhir itu ya, menyesuaikan dengan input-input masukan dari masyarakat tadi. Masyarakat itu ya masyarakat yang berkepentingan ya, apakah pentahelik atau heksahelik. Nah, setelah laporan akhir diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ya, lihat tulisannya laporan akhir diselesaikan dalam jangka waktu sedikitnya 5 bulan sejak surat perjanjian kerjasama ditandatangani. Itu ya Bapak Ibu, jadi 5 bulan ya. Jadi bukan 5 hari ya, bukan 50 hari juga. Jadi kalau ada yang bikin rencana induk pembangunan pariwisata dalam 50 hari selesai, itu berarti keabsahannya dilakukan. Karena ini pemerintah mestinya berdasarkan masukan dari para ahli, tidak logis kalau sebuah rencana induk pembangunan pariwisata bisa diselesaikan kurang dari 5 bulan. Jadi waktunya itu paling kurang adalah 5 bulan. Jadi gitu ya, lebih dari 5 bulan boleh lebih dari 5 bulan. Jadi sedikitnya 5 bulan. Nah, apa saja sistematikanya, isinya di dalam itu? Ini lagi ya. Satu itu ada di bab 1 itu isinya latar belakang ya, latar belakang mengapa ini penting untuk dibuat, mengapa itu menarik, mengapa harus dibuat, maksud dan tujuan dan sasaran, kemudian adalah keluaran, ada ruang lingkupnya, lingkup wilayahnya apa, kabupaten kah, kota kah, lingkup materinya apa saja yang akan termasuk dalamnya. Lingkup materinya berarti setidaknya ada 4 itu ya, yaitu destinasi, kemudian pemasaran, kemudian kelembagaan dan industri, kemudian lingkup kegiatannya apa saja, mulai dari pengumpulan data awal, analisis data, kemudian perumusan kesimpulan, perumusan visi misi, dan kemudian strategi dan kebijakan. Kemudian metodologi yang dipakai, apa yang digunakan, ya metodologi apa saja yang digunakan, kerangka pendekatan, tahapan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi segala macam sebedah itu disampaikan dalam metodologi ini. Mungkin mau menggunakan ekonometrik misalnya, kemudian analisis lingkungan, menggunakan analisis ROS, recreational opportunity spectrum misalnya, menggunakan konsep IPA, menggunakan konsep TOS, tourism opportunity spectrum, menggunakan analisis carrying capacity misalnya. Di metodologi ini disampaikan semua jenis-jenis alat-alat yang kita gunakan untuk sampai pada kesimpulan dan kemudian saran-saran dan rekomendasi. Kemudian ada jangka waktu perencanaannya itu dibuat tabelnya dan tabelnya beserta sistematika pelaporannya. Jadi tabel bulan pertama mengapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain, keempat, kelima gitu ya. Itu isi bab 1 ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian bab 2 apa isinya? Bab 2 itu adalah bagaimana kepariwisataan kabupaten, kalau kabupaten kan di dalam pandangan provinsi. Jadi begitu ya. Jadi kalau yang dikeluarkan itu adalah ke provinsi, maka di dalam pariwisata nasional seperti apa dia? Kemudian keperiwisatan provinsi atau kabupaten kota dalam kebijakan pembangunan provinsi. Kemudian keperiwisatan provinsi atau kabupaten dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten. Nah, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung gitu kan, ini kan dibuat pedomannya itu untuk 3, untuk provinsi, untuk kabupaten, untuk kota. Jadi dihilangkan garis miringnya salah satunya. Jadi itu kira-kira membaca. Jadi kalau bicara mengenai keperiwisataan kabupaten, nah dia dalam di provinsi dia disebut sebagai apa? Kira-kira apa kebijakan? Misalnya sekarang kalau di 23 kabupaten kota itu
kan ada yang prioritas untuk dibangun, ada yang belum prioritas. Ada kayak Toba itu jadi sangat prioritas. Nah, penjelasan itu, jadi daerah kita di dalam konteks provinsi diposisikan sebagai apa? Gitu. Kemudian di dalam konteks kabupaten dia diposisikan sebagai apa keperluannya? Apakah sebagai yang nomor satu prioritas, ya kan? Apakah dia jadi primer atau dia yang kedua itu sebelum tersier, sekunder gitu ya, atau yang tersier, artinya pelengkap saja. Nah sebenarnya kan gampang dilihat itu melalui keberadaan kantor pariwisata. Kalau pariwisata itu eselonnya itu tipe A dengan 3 bidang, misalnya ada bidang itu pariwisata, berarti dia prioritas. Tapi kalau umpamanya pariwisata itu kantornya itu ada 3 bidang, tapi bidang satu olahraga, bidang satu budaya, bidang satu pariwisata, berarti tidak terlalu prioritas gitu. Terus kemudian bisa dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pariwisata. Karena tanda bahwa pariwisata itu prioritas itu adalah dari postur anggaran yang dialokasikan ya oleh daerah tersebut untuk pariwisata, berada di nomor berapa kira-kira gitu ya. Jadi itu menunjukkan itu isi bab 2 ya. Kemudian bab 3 itu adalah kondisi wilayah provinsi atau kondisi wilayah kota ya, kabupaten yang kita sedang garap. Kondisi fisiknya seperti apa dijelaskan, letak geografisnya, kondisi tanahnya, konturnya seperti apa gitu ya, pembagian wilayahnya, berapa yang digunakan, berapa air, berapa yang daratan, berapa lautan, kemudian fungsi-fungsinya apa saja di situ, kawasan pemukimannya berapa luas, kawasan pertanian berapa luas, kawasan industri berapa luas, kemudian kawasan ikan lindung berapa luas, kira-kira jelas. Kemudian sejarah sebagai potensi wisata, yang sejak kapan pariwisata mulai tumbuh berkembang di sana dan apa-apa saja potensinya diukur juga ya kan. Kemudian kekayaan ekologis sebagai potensi pariwisata, alamnya seperti apa, faunanya seperti apa, ya. Kemudian kondisi sosial budayanya sebagai potensi pariwisata. Jadi pariwisata kan digerakkan oleh semuanya dua itu ya, ekologinya yang dalamnya itu ada keindahan alam, ada flora, ada fauna, kemudian sosial dan budaya. Kemudian ekonominya, jadi perekonomian itu biasanya dianalisis juga apa ekonomi unggulan di daerah tersebut. Jadi bisa menggunakan analisis namanya analisis tipologi klasen ya, itu yang memetakan kabupaten kota itu berdasarkan apakah PDRB-nya tinggi, kemudian berapa pendapatan per kapitanya, apakah dia tergolong daerah maju atau daerah yang tertekan atau daerah yang terbelakang gitu ya, atau daerah maju tapi tertekan. Ada macam-macam ya alat-alat untuk menganalisisnya. Jadi setelah ini nanti kita akan bahas beberapa bentuk alat analisis ya, selain yang sudah pernah kita kuliahkan di semester lalu. Jadi itu Bapak dan Ibunya di bab 3 di sini. Nah berikut di bab 4 dijelaskan di situ itu provinsi atau kabupaten kota sebagai destinasi pariwisata. Jadi kalau kita bikinnya misalnya itu Langkat gitu ya, jadi judulnya itu bab 4 itu Langkat sebagai destinasi pariwisata, boleh gitu ya. Kalau kita buat Medan sebagai destinasi pariwisata. Nah dirinci di dalamnya itu daya tariknya apa, sumber daya wisatanya ya, kemudian fasilitas yang sudah dimiliki apa saja dirinci sedemikian rupa ya, detail ya, lengkap jumlah sarana apa semua kondisi jelas. Kemudian fasilitas umum pendukung pariwisata, kemudian aksesibilitas pendukung pariwisatanya. Itu ada dua aksesibilitas utama itu, satunya itu adalah aksesibilitas eksternal yang dari luar ke dalam, kemudian aksesibilitas internal di dalam lingkup wilayah itu seperti apa kondisi aksesibilitasnya, jalannya seperti apa, rambu-rambunya seperti apa, sistem transportasinya seperti apa, kemudian kualitas jalannya, kelas yang apa ya. Itu mesti detail di situ ya. Kemudian prasarana umum pendukung pariwisata, berikut
penduduk sebagai potensi sumber daya manusia wisatanya gimana? Berapa orang tamat SD, SMP, SMA, ada berapa lulusan pariwisata gitu kan, dan berapa proporsionalnya yang menganggur dan tidak menganggur, untuk melihat bahwa ada potensi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di bidang pariwisata. Itu di bab 4. Ini 11 bab semua ya Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan membuat rencana induk pembangunan pariwisata itu harus 11 bab. Kalau dia tidak 11 bab berarti menyalahi aturan ya. Karena aturan untuk pembangunan pariwisata itu adalah 11 bab. Ini bab 4. Kemudian bab 5-nya berisi industri pariwisata. Jadi industrinya itu secara spesifik itu dijelaskan. Usaha pariwisatanya apa saja, itu kan ada 13 jenis usaha pariwisata kan. Mulai dari usaha daya tarik pariwisata, usaha kawasan pariwisata, usaha akomodasi, usaha jasa pariwisata, usaha konsultasi pariwisata, sampai kepada spa. Itu dijelaskan semua ada berapa daerah itu memiliki. Jadi datanya itu jelas di situ ya. Jadi berapa orang yang dikerjakan, berapa besar cakupannya, skalanya seperti apa, jelaskan per satu persatu. Jadi berdasarkan jenis itu ada 13, kemudian diurai lagi kan berdasarkan sub-subnya itu kan ada seperti 60 itu ya. Itu semuanya dicantumkan. Kalau nggak ada gimana Pak? Sebut saja tapi dikasih terang tidak. Kemudian begitu ya. Kemudian ditambahkan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Itu kan ada usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Misalnya apa itu usaha pembuatan souvenir misalnya gitu ya, galeri dan lain-lain ya. Berikut pasar pariwisata dan upaya pemasaran. Jadi ada data mengenai jumlah dan perkembangan pasar wisatawan. 10 pasar utama yang dituju ke daerah itu dari mana saja. Dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu satu pasar wisatawan mancanegara, kedua itu pasar wisatawan domestik. Nah, mancanegaranya itu dari mana saja 10 pasar utamanya. Kemudian seperti apa profil mereka. Nah, begitu juga dengan pasar domestik gitu ya. Seperti apa profil mereka, apa yang mereka sukai, berapa lama mereka tinggal, nah, itu mestinya datanya sudah. Nah, itu yang isi yang dari bab 6 ini ya. Jadi jumlah dan perkembangan pasar wisatawan, karakteristik pasar wisatawan itu seperti apa. Karakteristik itu ya isinya adalah profil sebetulnya, apa yang mereka sukai, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, umurnya berapa ya. Bisa dilihat dari 3 unsur sebetulnya. Dan geografisnya mereka berasal dari mana, kemudian demografisnya mereka itu siapa, pekerjaannya apa, umurnya berapa, pendapatannya berapa gitu ya. Itu isinya karakteristik. Kemudian ada yang psikografiknya ya, itu gaya hidupnya seperti apa. Kemudian ditambahkan dengan data-data apa saja kegiatan pemerintah tempat dalam memasarkan daerahnya sebagai destinasi selama ini. Di mana mereka memasarkannya, marketplace-nya apa. Kalau mereka ikut di dalam bursa-bursa pariwisata internasional, kemana saja mereka. Apakah mereka menghadiri misalnya ITB Berlin misalnya kan, International Tourism Bourse ya, sebagai bursa pariwisata internasional yang terbesar. Kemudian apakah dia mengikuti ATF, ASEAN Tourism Forum misalnya kan, ASEAN Tourism Forum ya, atau apa gitu ya. Itu dijelaskan ya di bab 6 itu. Baru yang ke bab 7 itu kelembagaan kepariwisataan. Jadi 4 unsur atau 4 bidang pariwisata itu harus ada di dalam rencana induk. Nah, kelembagaan terkait dengan sumber daya manusia wisatanya ya, siapa-siapa saja, kemudian asosiasi yang ada itu apa saja, apakah ada PHRI-nya, apakah ada HPI-nya di situ, apakah ada putrinya di situ ya, apakah ada asitanya gitu. Dijelaskan semua segala macam asosiasi pariwisata. Data itu harus dihimpun. Kemudian kelembagaan pemerintah terkait pariwisata itu ya kalau di kabupaten itu kelembagaannya biasanya adalah dinas pariwisata. Jelaskan dinas pariwisata itu fungsinya sebagai apa, dia tipe apa, tipe A, tipe B gitu, kira-kira gitu.
dijelaskan. Kemudian kelembagaan lain terkait pariwisata itu misalnya perhubungan misalnya ya, kemudian kebudayaan misalnya kalau dia terpisah gitu kan. Kalau perhubungan itu biasanya PUPR gitu ya, nah itu kelembagaan lain yang terkait dengan pariwisata disebutkan. Itu di bab 7 Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di bab 8, nah barulah kita sebenarnya yang benar-benar mulai isinya itu ada di bab 8 itu prinsip dan konsep pembangunan pariwisata. Nah ini yang serius ini, yang dalamnya itu ada di sini ya tentunya, karena ini berdasarkan analisis di awal, maka harus ada dijelaskan tentang isu strategi pembangunan pariwisata seperti apa, prinsip pembangunan pariwisata yang diadopsi yang mana, kemudian konsep yang ditawarkan akan seperti apa, kemudian ada visi, misi, tujuannya. Nah sekali lagi visi dan misi serta tujuannya itu tidak mesti sama dengan yang ada di dalam rencana induk pembangunan pariwisata ataupun yang ada di dalam rencana induk pembangunan pariwisata provinsi, tapi tentunya selaras, jadi tidak bertentangan. Kalau misalnya yang digarap itu adalah wisatawan menengah ke atas misalnya kan level provinsi, tentu lucu juga kalau misalnya kabupaten menggarap wisatawan yang tipenya adalah mass tourism gitu kan, yang notabene itu diidentikan dengan bukan kelas ya, bukan high class. Itu bab 8-nya Bapak dan Ibu ya isinya. Kemudian baru di bab 9 itu dijelaskan dua hal, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata. Kebijakannya apa, kemudian strategi yang ditetapkan seperti apa. Nah, tambahan penting di bab 10 itu harus ada rencana pengembangan perwilayahan pariwisata. Nah, disitulah diuraikan dengan peta-peta yang lengkap rencana struktur perwilayahan pariwisata itu di dalam konteks RT RW namanya, rencana tata ruang wilayah. Nah, posisi kawasan pariwisatanya akan ada di mana. Nah, kawasan itu kan ada dua ya. Satu itu rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan yang kedua itu adalah kawasan strategis pariwisata. Kawasan pengembangan ini dia potensial tapi belum bergantung kepada pariwisata. Tapi kalau kawasan strategis memang hidup matinya diutamakan dari sektor pariwisata. Saya kira begitu ya. Tadi kalau Bapak Ibu dia baca rencana induk pembangunan pariwisata itu akan selalu ada dicantumkan di situ kawasan pengembangan, kemudian ada kawasan strategis ya. Itu bab 10 ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bab 11 itu adalah program dan indikasi kegiatan pembangunan. Di dalam bab 11 itu diuraikan sedemikian rupa program untuk kelembagaannya seperti apa, kemudian siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, instansi yang bertanggung jawab siapa, kemudian koordinasinya dengan siapa. Nah itu tuh. Jadi ada tabel ya, beberapa halaman isinya, tergantung seberapa banyak program yang dibuat gitu ya. Yang isinya itu ya dibagi ke dalam 4. Satu itu adalah program yang terkait dengan organisasi dan kelembagaan. Yang kedua program dan program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata. Kira-kira begitu Ibu Bapak. Saya berusaha untuk singkat saja pada malam ini sampai di bab 11 ya. Itu dia isi dari rencana induk pembangunan pariwisata. Apabila itu sudah dibuat, sudah diselesaikan, jadi selesai dia rencana induk pembangunan pariwisata. Namun demikian Bapak Ibu, kalaupun bukunya sudah selesai, ya itu dia belum diakui lagi, kecuali dia sudah ada naskah akademik beserta ranperda. Jadi rancangan peraturan daerah. Jadi
seperti rencana induk pembangunan pariwisata nasional itu kan namanya Riparnas. Riparnas itu baru jadi rencana induk dia ketika disahkan melalui keputusan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk PP ya, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011. Nah itu dibuat di level nasional. Nah ini pun kita harus membuat juga peraturannya itu. Jadi tim penyusun atau tim kerja tadi harus menyusun ranperda, rancangan peraturan daerah. Nah ranperda tidak bisa asal-asal dibuat saja. Sebuah ranperda harus dimulai dulu dengan naskah akademik. Naskah akademik ini menyusunnya pada waktunya adalah 60 hari ya, atau 2 bulan ya. Jadi naskah akademik diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan setelah dokumen Riparkov atau Riparkov selesai dibuat. Naskah akademik dilengkapi dengan rancangan peraturan daerah. Di naskah akademik itu dibuat, kemudian peraturan daerahnya disusulkan. Waktunya 2 bulan. Artinya Bapak Ibu untuk membuat sebuah rencana induk pembangunan pariwisata itu waktu ideal paling kurang ya, sekurang-kurang ini adalah 7 bulan pertama, termasuk naskah rencana, kemudian naskah akademik, kemudian draft ranperda atau rancangan peraturan daerah yang untuk mengatur keberadaan daripada rencana tadi atau untuk mengesahkannya. Nah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan produk hukum daerah. Naskah akademik harus memuat. Naskah akademik ini memang tidak sepanjang rencana induk tadi, tidak sepanjang itu, tapi membuatnya lumayan capek. Ya, harus melibatkan ahli hukum di dalam. Isinya ini Bapak ini, ya. Satu itu, ya, bab 1 dia ada 6 bab ya, ada 6 bab semua ini, ya. Jadi 6 bab. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Isinya di pendahuluan itu adalah latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan naskah akademik, kemudian metodologi penyusunan, kemudian struktur isi naskah akademik, ya, itu bab 1 biasa itu ada belakang. Kemudian ada kajian teoritis dan praktis empiris ya. Ada kajian teoritis, ada kajian terhadap asas-asas kepariwisataan dan prinsip pembangunan, kajian kondisi kepariwisataan ya, di lokasi yang dijadikan lokus. Kemudian kajian terhadap implikasi penerapan perda itu. Jadi implikasinya kira-kira apa? Kalau diterapkan akan menguntungkan atau tidak? Kemudian akan seperti apa kalau diterapkan? Apakah masyarakat akan menerima? Kemudian ada nggak potensinya mereka zakat menolak? Kemudian apakah ada potensinya itu bertabrakan dengan peraturan yang lain yang setingkat atau dengan yang lebih tinggi dari aturan itu sendiri. Nah, jadi itu dikaji ya implikasi. Kemudian di bab 3 itu ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait kepariwisataan itu di pusat dan provinsi atau kabupaten kota. Jadi undang-undang tingkat pusat, kemudian undang-undang yang di tingkat provinsi, ya, kemudian undang-undang yang di tingkat yang sama ya, atau di dalam kota atau wilayah. Kemudian dampaknya perda Riparkov itu terhadap peraturan perundang-undangan lain, apakah akan mengganggu dia atau malah mendukung. Yang diharapkan tentu adalah mendukungnya pada peraturan lain atau menguatkan. Nah ini Bapak dan Ibu yang bab 4 ini yang rumit ini membuatnya. Jadi ini perlu keahlian khusus biasanya adalah orang-orang yang background hukum ya. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan yuridisnya. Supaya kalau tidak dia seakan-akan datang dari langit aja. Jadi harus jelas ya landasan filosofisnya merujuk kepada landasan filosofis yang digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia
yaitu Pancasila beserta turunan-turunannya, kemudian landasan sosiologisnya, ya kan, aspek-aspek yang terkait dengan persoalan-persoalan sosiologis di masyarakat, dan kemudian ada landasan yuridis. Nah, di bab 5 baru jangkauan arah pengaturan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah itu ya. Jadi dia akan mengatur sampai sejauh mana itu kan ruang lingkupnya dan materinya seperti apa. Itu kira-kira. Nah, lalu kemudian penutupnya itu ya ada daftar peserta dan dilampirkan ya rancangan peraturan daerah tersebut ya. Nah, jadi dia menjadi satu kesatuan dia. Jadi di bab 6 penutup kan berarti kesimpulan dan saran. Nah, di dalam daftar peserta lampiran itu adalah rancangan peraturan daerah itu sendiri yang akan mengatur bagaimana rencana induk pembangunan kepesertaan itu akan diimplementasikan di daerah. Nah, Bapak dan Ibu, ini slide terakhir ya, tabel jangka penyusunan Triparprov dan Tripartap ya, kota ya. Inilah dia ini ya. Jadi dari hari pertama itu sampai dengan hari yang ke-150. Jadi kalau kita dibuat timetable ini kira-kira begini lagi ya. Tapi ini baru sampai pada tahapan menyusun buku yang 11 babnya. Jadi belum termasuk timetable untuk menyusun naskah akademik ya. Begitu Bapak dan Ibu ya, pedoman ya, atau cara atau teknik menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan baik level provinsi, kabupaten maupun kota ya. Demikian ya, saya cukupkan sampai di sana untuk hari ini presentasinya ya, walaupun tidak memakai PowerPoint, mudah-mudahan tidak mengurangi keindahannya ya. Sekian demikian, silakan Ibu Bapak saya tutup ini slide-nya ya, supaya kita bisa berdiskusi kalau ada sesuatu yang akan didiskusikan. Kalau misalnya tidak ada, berarti sesuai dengan harapan Ibu Bapak dimulai jam 7 berakhir jam setengah 9. Nah, gitu ya, lewat sedikit ya kan. Ini masih ada waktu beberapa menit ke depan kalau mau ada yang didiskusikan. Nah, kalau ditanya Pak, ini kami kalau mau baca detail ada di mana Pak? Tinggal dilihat saja Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 ya. Itu Permen 4 ya, Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Jadi bisa di-download, bisa dibaca sepuas-puasnya ya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah ringkasannya sebenarnya ya. Tentu yang lebih panjang, yang lebih detail itu silakan dibaca di dalam Peraturan Menteri Pariwisata tersebut. Begitu Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Izin bertanya Pak En. Silakan Bu Rizka. Saya ingin menanyakan apa perbedaan Tripartap atau Tripartap ini dengan Restra. Karena saya juga menemukan ada yang itu tuh digunakan dengan Restra. Apa perbedaannya antara dua itu? Yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sebagai sebagai dalam tim pembuatan itu misalnya gitu kan ya, kita itu posisi kita itu di mana, dan fungsi kita itu sebagai magister terapan ini kita berada di kelompok yang mana, dan fungsi kita kalau kita masuk ke dalam tim itu fungsi kita sebagai apa gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Selalu bagus ya Ibu Rizkanya bertanyanya. Oke, yang lain ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, saya langsung jawab ke pertanyaan Ibu Friska ya. Tadi di slide-nya itu kan ada 9 ahli itu, Ibu Friska ya. Ahli yang pertamanya itu justru disebut sebagai ahli perencanaan pariwisata gitu ya. Oh ya mang. Nah di situ posisinya itu Ibu Friska itu sebagai orang pertama ya. Jadi hampir selalu menjadi tim leader namanya kan. Jadi anak pukul. itu pakar pariwisata inilah yang jadi ahlinya itu ya tim. Baru kemudian orang marketing bisa diambil dari jurusan marketing. Kemudian ada ahli perencanaan wilayah, itu bisa diambil dari jurusan perencanaan wilayah. Tapi kan sering-sering orang perencanaan wilayah itu nggak menguasai pariwisata gitu. Kecuali memang mereka yang backgroundnya itu S1, S2-nya itu pariwisata, kemudian dia mengambil S3-nya itu di perencanaan wilayah. Jadi dosen kita misalnya di Poltek Parmedan ini ada beberapa orang yang memang sudah backgroundnya pariwisata, kemudian mengambil S3-nya di perencanaan wilayah di Universitas Sumatera Utara. Ada 2 orang ini sekarang ini yang saya bimbing ya untuk menyusun disertasinya, itu backgroundnya sebenarnya pariwisata dan dia mengambil perencanaan wilayah. Nah di dalam disertasinya itu isinya itu adalah tentang perencanaan wilayah pariwisata. Jadi sebetulnya sudah merangkap dua-dua ya, di situ dia menjadi ahli perencanaan pariwisata sekaligus menjadi perencanaan wilayah juga karena mengerti dengan tata ruang, kemudian mengerti dengan berbagai macam alat-alat analisis dalam perencanaan wilayah itu. Jadi alat-alat perencanaan wilayah itu banyak sekali gitu ya, metode-metode analisisnya. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi segala macam. Nah yang saya sebut tadi misalnya analisis shift cell, kemudian location quotient, kemudian ada analisis klasen tipologi namanya, itu adalah alat-alat analisis yang sering dipakai di dalam proses perencanaan wilayah. Jadi tidak sembarangan aja bikin perencanaan. Banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk menganalisis. Begitu Ibu Friska, itu jawaban pertanyaan yang kedua ya. Nah untuk jawaban pertanyaan yang pertama tentang apa bedanya, nah inilah struktur perencanaan itu begini. Perencanaan di sebuah negara itu memang berbeda-beda. Nah di Indonesia itu apapun yang kita mau buat itu rujukan pertamanya itu kita mengacu kepada RPJP nasional. Jadi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Berdasarkan RPJP itulah kemudian disusun RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, contohnya untuk kasus Indonesia saat ini, rencana pembangunan jangka panjang itu sampai nanti 2025. Oleh sebab itu, semua rencana yang dibuat yang berada di bawahnya itu harus tidak melebihi dari rencana itu. Jadi tidak boleh dibuat melebihi dari 2025. Kita buat aja yuk sampai 2020, 2030, enggak boleh, salah itu. Kalaupun dibuat juga seperti itu nekat, nanti tak diakui jadinya. Karena kan rencana induk pembangunan kepariwisataan itu sebenarnya 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau hari ini sebuah kabupaten menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, maka batas waktunya adalah 2022 sampai 2025. Jangan 2022 sampai 2032. Kenapa kok sampai 2025, Pak? Karena rencana induk pembangunan pariwisata nasional itu batas waktunya sampai 2025 juga. Yang merujuk kemana? Merujuk kepada dengan menggunakan model analisis Boston Consulting Group misalnya ya, yang diimplementasikan di sektor pariwisata. Tapi saya tidak setuju kalau ibu bapak saya meneliti menggunakan analisis SWOT Pak itu. Nah itu nggak saya terima. SWOT itu nggak perlu ya kita kembangkan ya, kecuali ditambahkan dengan analisis lain. Jadi SWOT beserta analisis apa gitu bosnya, kira-kira begitu.
Jadi sekali lagi saya benar-benar mendorong, mendesak ibu bapak untuk menyiapkan dari sekarang. Saya ini menjadi ahli tentang apa ya? Kalau pemasaran, saya mau mengambil pemasaran pariwisata, saya perangkat keahlian untuk menganalisis tentang pemasaran apa yang sudah saya punya. Kalau destinasi, keahlian saya apa perangkat-perangkat yang saya punya untuk menganalisis destinasi. Jadi disiapkan dari sekarang, gitu kan, dan bahannya dikumpulkan, rujukan-rujukan yang terkait dikumpulkan. Kalau tidak nanti ibu bapak akan menjadi lama tamatnya. Saya berharap ibu bapak kalau bisa tamat itu sebelum 24 bulan, ya. Kalau bisa itu 20 bulan sudah tamat, 21 bulan, kalau bisa 19 bulan sudah tamat, itu kan jauh lebih bagus. Kalau ada punya bisa menembus jadi 18 bulan, ya itu akan lebih bagus. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu, jangan lupa saya sekali lagi mengulang-ulang ya, supaya mempersiapkan diri sejak sekarang, tidak buang-buang waktu ya, menyusun. Dan tidak ada istilahnya ibu bapak tamat nanti dengan membuat tesis berbasis catering. Ya, tesis dibuat sendiri ya, tidak catering ya. Catering tahu ya, tahu semua ya, paham nggak semua ya. Nah, kita tidak menerima tesis catering itu ya. Jadi kita akan bisa deteksi, oh ini tesisnya tesis catering ya. Karena ini kita ilmu terapkan, jadi betul-betul yang bisa diterapkan, yang bisa berkontribusi ke tempat di mana ibu meneliti. Kalau ternyata hanya di awang-awang saja ceritanya, itu bukan tesis terapan. Tesis terapan adalah setelah selesai diteliti, maka kemudian tesisnya itu di hasil penelitian itu bisa diimplementasikan di tempat di mana ibu bapak meneliti. Jadi terbuka dia sifatnya, kita menolong orang lain untuk kunjungan. Kalau menelitinya di hotel, hotelnya bisa lebih baik. Kalau menelitinya di desa wisatanya bisa lebih baik. Kalau menelitinya di area mais bisa dikembangkan lebih baik. Kira-kira begitu kepada ibu ya. Selamat malam, sampai bertemu di depan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf tadi ya keterlambatan karena ada gangguan di laptop saya ini. Mudah-mudahan besok bisa dibereskan dengan mengambil vendorsnya kembali ya, yang bertanggung jawab. Pas saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas ahoy.